Well, balik lagi. Kita lanjutkan sesi 2 dari obrolan kita bersama Mas Woody Satya Dharma, konduktor, musik director, arranger, audio design ya, desainer audio, juga uh, musik director tadi saya bilang ya, juga konduktor dan juga gitaris sekaligus main bass juga kadang-kadang, pokoknya apa aja lah. Jadi Mas Woody ini serba bisa ya, dengan tingkat keterampilan yang menurut saya tidak sederhana ya, di atas rata-rata juga. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita ya, sambil menunggu siapa saja lah yang mungkin sudah selah ya untuk join, dan kita berniat agar uh, obrolan ini juga terdokumentasikan dengan baik ya, untuk nanti dikemas dalam bentuk podcast kalau bisa ya. Ini masih perlu waktu kita. Terima kasih Pak Rian ya, Pak Rian Sastra Negara. Wah, sukses ya untuk nanti lanjutannya untuk UKIN. Nah, untuk teman-teman PPG dari Universitas Syahkuala, semangat ya. Pokoknya yakin kerjakan segala sesuatunya dengan yakin, dan mudah-mudahan hasilnya tidak akan mengecewakan. Baik, saya masih menunggu Mas Woody. Jadi di sesi perdana tadi kita udah obrolin banyak ya, banyak sekali, dan mungkin memang belum lengkap ya. Silahkan kalau nanti teman-teman ada yang ingin bertanya atau uh, mengorek-korek lebih jauh ya dari apa yang kita obrolin, mungkin belum lengkap yang saya tanyakan. Nah, di sesi ini kita berharap ya, saya berharap kita bisa membahas lebih jauh tentang ya popularitas ya, ataupun apa kita katakan sebagai, ya lagi betul-betul rame ya sekarang konser-konser orkestra. Nah, jadi kita akan bahas itu nih sama Mas Budi. Iya Mas Budi, jadi kalau misalnya ya istri saya lah yang mungkin pemahaman musiknya lah kadarnya lah ya. Jadi mungkin dia melihat bingung juga, kok ada sih konduktor yang menghadap ke penonton kemudian membelakangi penonton khususnya EGO punya ini konduktor itu, atas maksud yang seperti apa yang seperti itu Mas? Mungkin kita bisa ngomong yang paling dasar sekaligus lah tentang virtual staging of orchestra ini Mas. Silakan Mas. uh, Sebenarnya waktu itu awalnya awalnya begini, ketika berproses dengan IGO, kemudian uh, bahwa memproduksi orkes virtual ini, yang dibutuhkan adalah panduan audio awalnya begitu. Tapi kemudian panduan audio ini, kalau itu tadi kembali lagi ke yang tadi ya, ke yang awal tadi, seperti produksi yang pertama kita gitu, Dali-Dali, lagu itu nggak usah pakai konduktor juga nggak apa-apa gitu. Main bareng, event itu main bareng ya, main beneran gitu ya, main beneran, yang di panggung misalnya gitu. Itu nggak perlu konduktor juga nggak apa-apa, karena temponya sangat strict dan rata, dan nggak perlu aneh-aneh gitu ya. Dipegang sama kendang ya waktu itu ya. Pegang sama kendang juga bisa, itu sudah cukup gitu ya. Asal nggak usah pakai konduktor, pasti jalan gitu ya. Pasti jalan. Tapi kemudian ada kebutuhan yang kedua, yang produksi yang kedua apa ya, ketiga saya lupa, yang kedua ya, yang kemudian ada banyak perubahan tempo di situ, sehingga di situ kalau hanya guide audio saja tidak cukup gitu ya, Pak. Kesulitan untuk teman-teman untuk masuk ke kapan mulai main itu ya,
ada kesulitan soal itu. Nah itu kemudian butuh butuh uh, ada kebutuhan untuk harus ada kedokter gitu. Kira-kira sih gitu sih sebenarnya awalnya. Sehingga kemudian tadinya saya berpikir awalnya sih sebetulnya dokter juga nggak perlu tampil di videonya gitu. Kemudian ketika itu sudah jadi, musik itu sudah jadi, ya sudah selesai gitu, tugas dokter itu selesai gitu. Karena sudah nggak ada tugas apa-apa lagi gitu. Ketika itu ditampilkan jadi video, ngapain gitu loh, tugasnya itu apa gitu. Nah, lalu tapi kemudian teman-teman kan pengen itu harus tampil gitu, apa dokter harus tampil. Ya oke lah kalau begitu kita bikin aja gitu. Saya usulkan itu. Saya terganggu dengan banyak tampilan orkestra dengan dokter yang menghadap ke penonton ya. Cuman begini-begini aja yang nggak tahu dia puas atau enggak. Kenapa terganggu, Mas? Ya dia nggak ngapa-ngapain, nonton apa gitu loh, itu yang ditonton apanya gitu, wajahnya atau apa gitu, itu kan jadi nggak jelas ya, apa mau nunut tampil gitu loh, rasanya itu begitu ya, ikut-ikutan gitu, dia nggak ngapa-ngapain. Ya, hanya begini aja gitu, jadi sangat mengganggu buat saya. Jadi kemudian saya usulkan waktu itu, saya dari belakang aja gitu. Toh sebetulnya yang kalau di pentas yang sesungguhnya konduktor selalu menghadap ke belakang penonton, yang ditonton penonton itu pemain orkestra. Kira-kira begitulah ide awalnya begitu. Nah, sebelum ke YGO, karena YGO nanti ada satu gap juga yang perlu diluruskan, Mas. Karena tadi kita di sesi pertama udah mengatakan bahwa ini gara-gara Pak Bobi komentar nih, saya jadi hilang konsentrasi, jadi pengen baca apa yang ditulis Pak Bobi nih. Sama kayak patung Jenderal Sudirman yang hormat sama mobil-mobil di jalan raya. Bisa aja Pak Bob. Iya, jadi aku mau tanya apa tadi ya? Ya, intinya itu. Jadi seperti yang Mas katakan kan di awal tadi bahwa iya asli lupa ya, bingung saya. Lupa. Ya kita kembali ke konteks saja dulu. Ya nanti masalah YGO-nya secara spesifik kita akan kupas ya, karena ya kayak Mas Budi bilang di awal, gitar pernah dikeluarkan dari orkestra gitu, tiba-tiba nih sekarang ada di Jakarta gitar orkestra. Nah tapi sebelum ke situ Mas, kita bahas dulu tentang virtual staging itu. Nah kalau dari pemahaman Mas Woody ya, yang udah banyak menyelami dunia orkestra ini khususnya conducting ya, itu gimana sih kita bisa sekarang mungkin sebelum ke virtual lah, secara aktual itu apa sih yang kita nikmati dari sebuah pertunjukan orkestra? Ya, jelas itu ensemble besar ya. Ensemble besar, kalau ensemble-nya besar maka suaranya juga akan lebih sonor dan pasti puas deh gitu. Seperti kita nonton film, kalau kita nonton film di rumah pakai TV atau pakai HP aja ya gitu, terus pakai HP tapi pakai headset, nonton TV, TV saja, terus TV tapi ditambahi perangkat audio yang hi-fi gitu, sama nonton film di teater, di bioskop, pasti beda gitu, pengalaman itu yang beda gitu. Suaranya jadi lebih sonor, suaranya jadi lebih jelas, terus keras tapi tidak mekakat telinga, dan bisa semua feel rasa yang mau ditampilkan di film itu bisa jadi masuk ke dalam, ikut masuk karena tubuh juga ikut bergetar dari nonton film itu gitu. Sebenarnya yang saya rasakan nonton orkestra dengan nonton
pertunjukan tunggal bedanya di situ. Ada situasi atau suasana yang besar gitu ya. Nonton sesuatu yang besar, kolosal, orang, itu itunya ya pasti beda gitu ya. Rasanya itu pasti beda. Walaupun semuanya diam dan duduk semua gitu, nggak ada yang nari-nari. Gitu. Oke, itu dari sisi auditif. Kalau dari sisi visual, nonton langsung nikmatnya apa, Mas? Nonton langsung orkestra. Ya seperti juga nonton orang main gitar sendirian itu sebenarnya nikmatnya di mana? Gitu. Sama juga kan. Iya, 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 iya. Cuman sendirian, udah nonton, gitu, apa ditonton gitu. Nikmatnya di mana gitu. Tapi kemudian ketika nonton uh, musik live gitu, uh, seperti juga nonton pertunjukan live lainnya ya, band atau apapun gitu. Yang ditonton adalah kemudian spiritnya di situ ya, bagaimana sebuah pertunjukan itu dikemas dan kemudian spirit yang muncul di situ, kemudian suara yang dihasilkan, benar-benar lihat sendiri bahwa suara itu dihasilkan oleh si pemain itu gitu ya. Itunya yang ditonton itu itunya gitu. Oke. Beda ketika kita nonton di YouTube gitu ya, pasti beda gitu. Beda. Nah, beda ya. Ketika kita nonton di YouTube, artinya ketika dia bertransformasi sebagai pertunjukan virtual, challenge-nya apa, Mas? Nah, itu justru yang sekarang sedang dicari. Bagaimana? Apakah kemudian? Nah, ini seperti juga eh, transformasi antara analog ke digital. Jadi dalam teknologi analog, misalnya audio atau foto ya, misalnya yang sering kita dengar, yang sering kita pakai. Foto analog dan foto digital, audio analog dan audio digital. Kalau foto dulu ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu, itu pertandingan antara analog dan digital begitu sengit. Bagaimana foto digital, kamera digital bisa bersaing dengan kamera analog. Karena analog itu unlimited, sementara digital tetap saja masih ada batas. Batasnya ada batasnya. Begitu juga dengan kalau sekarang banyak sudah mulai terkikis ya. Artinya kemudian sudah menemukan yang disebut apa foto digital itu beda dengan foto analog, sehingga punya jalur sendiri kemudian sekarang. Nah, audio juga begitu. Audio dikejar bagaimana caranya supaya digital itu bisa mengejar suara analog, hasil rekaman analog yang bisa dikejar oleh hasil rekaman analog, hingga sampai teknologi sekarang ya, misalnya sampling rate-nya ditinggiin sampai gila-gilaan seperti itu, terus bit rate-nya dinaikkan sampai setinggi-tingginya gitu kan, sehingga filenya jadi sangat raksasa gitu. Tapi masih saja ada yang kurang gitu. Jadi kemudian beberapa studio rekaman di luar itu masih banyak yang masih menggunakan analog, yang nantinya akan analog didigitalisasi, balik lagi ke analog, didigitalisasi lagi gitu ya. Jadi masih memanfaatkan analog itu yang tidak terbatas itu. Artinya analog itu tidak ditinggalkan, Mas ya. Walaupun digital udah semakin berkembang, analog juga terus berkembang. Analog tetap berkembang. Walaupun tidak sehebat digital. Tapi tetap karena ya itu tadi yang dikejar sekarang, walaupun fokusnya di digital ya, tapi bagaimana caranya supaya digital itu bisa menggantikan analog. Rasanya itu ada pertandingan seperti itu ya. Dan itu masih juga belum bisa digantikan sampai sekarang untuk audio ya.
Uh, karena ada ada limit tadi ya, ada batas ya. Di digital itu ada batasnya. Itu yang belum bisa terkejar. Kemudian kalau apa nonton pertunjukan live dan kalau live datang ke pertunjukan itu dengan nonton di YouTube, nah itu apa bedanya kemudian? Itu sama dengan kalau misalnya kita berkunjung ke museum ya. Bulan kemarin kan saya kerja kerjaan museum itu banyak gitu. Jadi yang banyak bermain-main di situ. Apa bedanya ketika orang datang ke museum dan nonton museum itu dari YouTube gitu? Mungkin apa bedanya gitu? Apa bedanya itu, Mas? Pengalaman ketika nonton lihat sendiri barangnya itu tuh beda gitu dengan kalau kita nonton gambarnya di layar gitu. Lihat sendiri, nonton misalnya lukisannya Mona Lisa misalnya gitu. Lukisan Mona Lisa kalau nonton sendiri itu lihat sendiri barangnya, nonton di depan itu dengan nonton dari gambar yang sudah banyak sekali orang yang upload di internet itu beda gitu. Rasanya itu beda gitu. Walaupun pengalaman virtual pun juga bisa punya keistimewaan juga, Mas ya. Ya. Bisa punya keistimewaan juga. Iya, Mas, sebentar kita gimana? Oke, sebentar. Saya ini dulu nih. Bobby juga tadi melanjutkan ya, ada sensasi vibrasi yang beda antara live dan recorded katanya. Ya, senada yang Mas Budi katakan. Nah, saya juga mau menyapa lagi nih ya, yang udah bergabung lagi ya, selain Mas Bobby tadi ada. Gimana tuh lihat siapa yang ikut tuh? Bisa Mas, kelihatan kan tuh di situ kan kelihatan tuh yang masuk komen-komen itu. Ya, ada Aldi Adrian, ada siapa nih Pak Rian Sastra ya tadi, amin ya, sukses selalu Pak. Juga ada Pep 1000, wah cara bacanya gimana tuh. Kemudian ada Agung Paskah, terima kasih ya Paskah. Kemudian ada Bontrom nih Bang Rahman nih, Rahman Ginting. Wah, Rahman Ginting baru koreksi itu bahwa spanduk kita rupanya salah Mas. Tanggal 20, tanggal 21 tapi harinya ya, tanggal hari 1 tapi tanggalnya 20. Aduh. Iya ini. Wah, enggak ada yang koreksi, udah sebar kemana-mana nggak ada yang koreksi. Oke deh. Ya, kecelakaan yang mengasihkan itu. Ada Mbak siapa Bu Seli Marcelini juga, ini juga dari Sumatera Selatan ya. Guru seni budaya, terima kasih udah bergabung. Ada Rini Pujawati, cari terus Mas sampai ketemu. Harusnya ada kok itu. Gimana caranya? Aku nggak ngerti ya dari tadi apa ya. Nggak bisa kebaca ya, aneh ya. Harusnya bisa kebaca itu. Dia ini muncul sendiri seperti kita buka WA IG kita. Gitu. Ini ada Resi Tumorang. Resi Tumorang. Terima kasih. Sudah hadir. Udah nikmati aja masa padanya. Nggak ngerti ya. Iya, mungkin ada juga teman-temannya Mas Budi ya, ada yang kita belum kenal banget ya. Salam kenal ya semua. Makasih banyak udah menemani ini. Ya, kembali ke pertanyaan. Tadi dengar Ari tadi ada siapa? Siapa? Rahman. Bang Ram. Hah? Bang Rahman Ginting. Bukan. Ada Tutul. Bu Seli. Rini Pujawati. Resi Tumorang. Itu teman kecil di Jogja, dia sekarang di Jakarta. Oke ya Mbak, makasih. Oh penyanyi. Iya Mas, ada penyanyinya Mas Untung Basuki itu. Wes, Mas Untung Basuki, sang sastrawan ya, sang penyair ya. Betul tadi apa ya? Ari ya. tadi Agung Paskah, Aldi Andrian. Saya di KSW. Ya, siap.
Waduh, sayang kali Mas Rudi nggak bisa baca dari situ. Biasanya yang lain bisa loh Mas. Aku juga heran nih Mas Rudi nggak bisa baca kenapa. Nah, ini Mas Rudi agak ngelek memang nih. Ya, semoga lancar lagi. Oke Mas Rudi, kita kembali ke diskusi kita tadi Mas. Jadi seketika orkestra itu menjadi virtual, itu elemen-elemen apa saja yang menjadi kunci ya agar pertunjukan virtual itu tetap bisa istimewa, Mas? Nah, kalau idealnya sih kalau melihat pertunjukan itu yang paling menyenangkan adalah ketika kita melihat pertunjukan musik yang live. Live itu artinya dalam arti bukan apa uh, bukan apa ya, saya kayak video klip gitu. Itu kan beda ya ketika kita nonton video klip dengan nonton pertunjukan panggungnya. Itu beda persoalan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertunjukan panggung. Ketika pertunjukan panggung itu divirtualkan, bukan yang video klip tadi ya, kita pisah. Iya. Pertunjukan panggung yang divirtualkan berarti kita nonton orang main live. Uh, Orang nonton main live itu kan apalagi kalau ada banyak aspek ya di situ ya. Seperti kalau di pertunjukan klasik ya, di pertunjukan musik klasik biasanya ada banyak aspek. Salah satunya nonton kehebatan si pemain, ya. Yang dinikmati adalah kehebatan si pemain. Wah, hebat bener sih pemainnya, bagus banget. Atau mau nunggu dia mainnya salah atau enggak gitu. Biasanya ada seperti itu. Kemudian uh, dia pengen yang terakhir pasti pengen menikmati musiknya atau menikmati pemainnya. Nah, ada sensasi ketika si pemain itu memainkan instrumennya dan didengar langsung oleh penonton itu mendengar langsung apa yang dimainkan oleh si pemain. Nah, ketika itu kemudian divirtualkan, ini yang tidak memungkinkan ya di negara kita ya. Main langsung, terus langsung penonton itu bisa langsung mendengar main kita gitu kan, baik dengan baik gitu. Karena itu terhalang banyak hal ya, soal teknologi, mikrofonnya masalah, kemudian kameranya juga bermasalah, bisa belum lagi jaringan internetnya. Dan itu kalau satu orang masih memungkinkan, 2 orang masih bisa, tapi kalau 20 orang sudah nggak mungkin. Nah, ini yang tidak memungkinkan untuk menampilkan sebuah orkestra secara live di Indonesia. Nah, tapi Indonesia saya ya. Nah, kalau di luar udah ada yang live saya ya. nggak bilang di luar, saya nggak bilang di luar. Ya. Mereka marah kalau bilang mereka di sana nggak bisa. Tapi kalau di sini pasti sudah nggak bisa. Iya iya iya. Nah, kalau dua masih mungkin betul itu. Itu Mas Dewa Bujana sama Mas Indra Usmana pernah nyoba itu. Saya pernah tahu mereka buat live konser ya, streaming dari 2 tempat yang berbeda bersamaan. Ya, kita nggak tahu teknologi pasti mahal itu. Nah, ketika itu nggak tercapai, apalagi Mas yang masih bisa dijaga? Artinya kemudian yang harus kita bangun adalah bagaimana membangun pertunjukan virtual yang baru yang harusnya punya nilai sendiri yang berbeda dengan kalau nonton pertunjukan live. Harusnya begitu gitu. Jadi bukan kemudian virtual itu menggantikan live atau virtual itu adalah gantinya live. Enggak gitu. Jangan begitu gitu. Kalau begitu nanti pasti ada yang kurang terus. Pasti kurang terus, guys. Kemudian jadinya seperti pertunjukan orkes
yang kita lihat di YouTube ya, konduktornya madep ke penonton yang begini-begini itu tadi gitu. Iya, iya, iya. Nah, Seperti karena patung kalau Sudirman yang sudah bilang Pak Bob kan tadi. lah, ya kayak seperti patung Sudirman itu tadi. Nah kalau pertunjukan live, pertunjukan live kan ada konduktornya itu, konduktor Iya, yang jadi apa, yang jadi bintang bintang pertunjukan itu adalah konduktornya gitu. Masuk betul. ke stage ditepuki semua pemain itu berdiri, nanti ketika dia naik ke podium kemudian semua pemain baru duduk kemudian mulai main, dan setelah lagunya selesai yang ditepui ya konduktornya itu, bukan pemain yang enggak gitu, konduktornya yang ditepui, yang jadi Hmm. bintang konduktornya, tapi kemudian jadi Pem- virtual ini jadi hmm. lucu banget gitu, Hmm. ngapain dia Hmm. gini-gini gitu, ini ngapain dia ngasih apa siapa gitu ya, orang pemainnya ada Eh, di kiri kanan atas bawah gitu ya kan, ngasih apa ke siapa ini, penonton atau siapa ini jadi absurd Oke. sekali ya. Eh, Oke. Nah itu yang mungkin harus kita apa, yang harus kita kita apa kita cari ya. Bagaimana orkes virtual ini bukan menggantikan seni apa orkes live, tapi ya harus virtual gitu, yang virtual, Hmm. yang sendiri yang beda gitu, yang beda. Memang produksi, Seperti memang juga musik berorientasi live khusus dan ya. musik Hmm. apa musik, iya iya, jadi musik Hmm. digital itu jelas, itu sudah Ya, pasti ya, kayak gitu, itu musik digital. Musik yang ya. analog ini kayak yang akustik itu begini gitu, ya udah langsung beda gitu ya, langsung beda. Nah Ya. ini juga mungkin perlu ada penyesuaian, banyak penyesuaian penyesuaian. Ya. Oke, saya lanjut. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih ada bos komandan kita untuk Visi 5 ini, Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus sudah gabung ya. Dan nanti Visi 5 YGO ini beliau nih bosnya. Nanti kita akan undang juga cerita kapan-kapan. Terus ada Nelly ya, istri saya tercinta. Aduh, maaf sedikit. Oke, Mas Udi. Jadi yang sudah ditemukan sejauh ini apa, Mas? Dari yang memang tugas kita untuk cari terus itu tadi, apa yang sudah ditemukan yang kira-kira ini patut dipertahankan ya untuk apa konteks pertunjukan orkestra virtual yang baik dan benar, bagaimana Mas? Gimana gimana Oke, tadi jadi terputus. oke, jadi kan apa bagaimana yang sudah kita temukan itu apa nih Mas, yang udah masuk ditemukan dari mencari apa hal-hal yang tepat untuk dilakukan dalam pertunjukan virtual orkestra itu apa saja yang sudah ditemukan Mas, dan kalau bisa akan dikembangkan atau dipertahankan sejauh ini. uh, Selama ini eksplorasi saya masih baru sampai di internal ya, jadi di Mhm. bagaimana orkes itu, bagaimana merasakan bermain orkes. um, saya belum masuk ke ranah ekstra ya, artinya itu kalau ketika itu menjadi pertunjukan live itu yang sebetulnya Mhm. belum 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 banyak kepikiran, hanya baru yang kepikiran baru membuat konduktor dari belakang itu saja gitu, yang lain belum, Mhm. yang lain Mhm. sebetulnya Mhm. belum terpikir saya, tapi saya Mhm. lebih ke karena kondisi yang kita hadapi ya, seperti YGO itu, Mhm. pemain itu nggak bisa main bareng, ketemu juga tidak, ketemunya hanya secara virtual, dan bagaimana caranya supaya bisa main bareng. Sementara kalau Oke. main bareng dengan teknologi streaming juga belum mampu. Mhm. Nah, sehingga yang harus dibuat, yang harus diciptakan adalah bagaimana caranya bermain, merasa bermain orkestra gitu, yang Mhm. artinya itu bareng dengan banyak orang gitu, bareng-bareng Mhm. main bareng, dia tidak main sendiri, dia itu main bareng-bareng, dia bukan Oke. sebagai solis tapi dia sebagai bagian dari uh, Oke. main bersama itu tadi gitu.
Oke, kita lanjutkan dari titik itu. Nah, ini sepertinya Mas Wudi udah bicara sedikit banyak tentang Yogyakarta Gitar Orkestra ya. Orkestra yang sekarang ya setahun 2 tahun terakhir ini jadi fokusnya Mas Wudi. Nah, mungkin kita juga akan sesuaikan dengan tema kita ya, definisi orkestra. Mas Wudi di awal mengatakan gitar, khususnya lute, bahkan pernah jadi bagian dari orkestra. Ya, itu hal baru juga buat saya. Seketika mungkin itu dianggap tidak elegan ya untuk masuk sebagai jajaran instrumen istana yang nyatanya juga orkestra tumbuhnya atau memapannya itu di lingkungan istana. Kemudian orkestra minus alat petik. Nah, sekarang Mas Wudi sendiri terlibat dalam satu kerja produksi musikal Yogyakarta Gitar Orkestra. Ya, kebetulan kita sama-sama punya sejarah, romantisme, bahkan harapan ya di orkestra ini yang kita tahu memang menonjolkan dominasi instrumen gitar. Bagaimana Mas Budi mempertanggungjawabkan secara secara keilmuan ya bahkan bahwa Yogyakarta Gitar Orkestra atau formasi gitar orkestra ini setara dengan orkes simfoni atau filharmonik yang seperti kita bicarakan sebelumnya. Atau mungkin bukanlah hubungan kesetaraan atau apa-apa hubungannya. Apa korelasi antara orkestra standar yang dikenal umum dan gitar orkestra kita, Mas? Saya berangkat dari definisi orkestra ya. Orkestra itu main bareng-bareng dan banyak orang, hanya itu aja sih sebenarnya kan. Main bareng-bareng dan banyak orang. Tega lu baca bukunya sulit, panjang harusnya. Oke. Karena kalau ada keterangannya, nah baru panjang ya. Saya simfoni orkestra adalah, nah baru itu banyak. Adalah terdiri dari biola ini ya. Kalau string orkestra ini, kalau wind orkestra begini ya kan. Tapi kalau orkestranya sendiri, orkestra itu kan karena banyak orang dan main bareng-bareng. Oke. Good orkes. Oke. Artinya saya hanya berangkat dari itu saja. Berangkat dari satu hal yang sederhana itu saja. Ya, saya nggak tahu apakah sebetulnya ini pantas disebut gitar orkestra atau gitar campur yang lain orkestra itu atau gimana itu saya nggak tahu ya. Artinya mana yang pas itu saya belum mengkaji itu. Tapi intinya bahwa yang mau saya bangun di sini adalah bagaimana cara bermain bersamanya gitu. Bagaimana bermain bersama yang orkestra tadi gitu, yang main bareng-bareng yang tidak bareng secara physically gitu ya. Gitu sih, itu saja sih. Jadi sebenarnya orkestra itu sah untuk sebutan permainan bersama dan bareng-bareng dalam formasi dan bentuk apa saja ya. Iya. Ya termasuk kita juga punya orkestra gamelan ya. Di Aceh ada orkestra Rapai, mungkin di Tanah Melayu ya, di tempatnya Bu Seli ada orkestra Melayu ya, orkes Melayu. Nah ini juga baru bergabung Raisa nih, terima kasih ya, Raisa Ataminin. Apa temannya Mas Budi bukan? Raisa Atamini, Atamimi bukan ya? Atau ini calon mahasiswa saya. Ya, salamnya semua, terima kasih ini yang masih setia. Kita lanjut Mas ya. Jadi oke, soal gitar orkestra mungkin nanti akan ada waktu khusus karena memang ini spesial. Ini keterkaitan antara pertama orkestra dan konduktor. Mas juga punya pengalaman memimpin Nusantara Simfoni Orkestra ya, yang kemudian berubah nama jadi apalah itu, dan juga beberapa paduan suara juga, dan sekarang memimpin gitar orkestra. Apa bedanya Mas? Ya enggak, itu tak dulu, saya belum pernah mimpin NSW ya. Oh bukan ya, jadi yang jadi konduktor itu maksudnya konduktor di mana tuh? Oh belajar Mas ya,
belajar sama Mas Iya. Yasid ya. Oh, sorry. Ya, oke. Pernah nggak Mas memimpin atau mengkondak musik orkestra non gitar? Pernah, pernah. Ah, oke. Ah, Kali. itu. Kapan itu, Mas? Dulu zaman muda itu. Orkes mahasiswa atau apa orkestranya, Mas? Orkes mahasiswa sih di sini Orkes pernah, mahasiswa. di tempat lain Ah. juga pernah. Nah, kalau dari Nah, pengalaman itu, melihat perbedaannya dengan gitar orkestra, mungkin sama-sama live lah sebelum virtual. Bagaimana itu, Mas, perbedaannya? hmm, perbedaannya sebetulnya eh, pada dasarnya itu sama saja ya. Hanya Mhm. hanya saja eh, karena gitar itu punya bahasa sendiri yang tidak ada di dalam buku conducting orkestra gitu. Kalau di buku conducting orkestra itu kan nggak ada ya. Ya, Rabani ya, orkes gitar itu nggak ada. Yang ya. bapak itu ya orkes gesek, orkes gesek itu begini, kalau bowingnya begini, lalu itu gitu, kontrabas itu begini dan sampai di Mhm. gitar nggak ada gitu. Nah, Oke. nggak nemu gitu ya apa Ya. literaturnya itu nggak ada. Jadi kemudian karena gitar itu punya teknik sendiri, punya punya apa spesifikasi sendiri gitu ya, yang kemudian banyak orang bilang kalau gitar itu sebetulnya instrumen solo dan itu agak sulit untuk diajak untuk bermain ensemble dan seterusnya gitu ya. Mhm. Menurut saya itu karena soal kebiasaan saja sih. Artinya kemudian Mhm. sebagai seorang konduktor ya harus berpikir gimana caranya bikin yang tadinya solo itu jadi Mhm. jadi bisa bermain bersama-sama gitu. Apa misalnya yang dipikirkan konduktor, Mas, ketika Ya seorang solo bermain uh, bersama? artinya begini, kemudian yang diperlukan adalah memahami teknik ya. Kan kembali lagi ke Mhm. situ ya. Teknik Mhm. gitar itu gini, gitar itu suaranya begitu gitu. Karakternya begini gitu. Sehingga Mhm. kalau karakternya begini maka kalau pengen bikin itu harus begini gitu. Pengen bikin situasi yang kayak gitu harus begini gitu. Itunya yang harus dipahami ya. Itunya yang harus di apa dieksplorasi itu sebenarnya di situ ya. Kalau sebagai seorang konduktor sih butuhnya itu gitu. Pengen pengen bikin yang apa suara yang uh, gede gitu gimana sih gitu dengan gitar gitu. Gitar sebanyak itu gitu ya. Itu gimana caranya? Mhm. Mhm. Kalau kalau untuk orkes yang lain apa simfoni itu sudah banyak itu, sudah banyak apa literaturnya tuh banyak itu apa gimana apa yang harus dilakukan, bagaimana apa tubuh gerak dan seterusnya itu biasanya sudah banyak. Tapi kalau untuk gitar Oke, mungkin biar lebih clear, Mas, biar lebih clear kan, kita coba telusuri bagaimana Mas apa bereksperimen lah kita istilahkan ya dalam Yogyakarta Gitar Orkestra versi virtual ini. Tadi kita udah mulai dari yang Mas ceritakan jali-jali ya. Waktu itu bahkan kita tidak sama sekali ya berpikir tentang konduktor. Dulu juga kalau saya ingat prosesnya kita dapat part ya partitur, kita pelajari dan kita menunggu prinsipal memberi penjarian, kemudian kita samakan dan kita kirim bentuk rekaman baik video maupun visual, apa audio maupun video. Kemudian berlanjut ke lagu Bungong Jempa, ya di situ udah mulai pakai konduktor lah ya. Udah kayaknya udah mulai pakai konduktor ya di situ ya. hmm, Gunung Jempa ya. Udah mulai ya. Dan dalam proses kita berlatih pun kita dipandu dengan video konduktor yang waktu itu terpisah ya dengan video dari apa prinsipal. Nah, di virtual ketiga lagu Sundanis peran konduktor lebih kuat lagi ya bahkan secara kemasan visual akhirnya juga apa agak ditonjolkan bahkan ya. Dan apa proses produksi juga semakin intens dengan penampakan dari konduktor dan
konsermaster ya secara sekaligus atau belum ya itu ya, belum sekaligus juga maksudnya yang ketiga ya, yang Sundanis belum ya. Nah mulai kemudian ke ya Mas lanjutkan dah kayak mana itu yang Mas alami dari proses peran Mas itu sebagai konduktor dan kebetulan juga menata suara dari orkestra IGO ini. Uh, Pengalaman saya karena mulai dari dari yang kedua ya. Bung Nyempa. Saya Bung Jempa belum pakai kata belum ya. Waduh saya lupa tuh. Ya silakan Mas Bobi, Mas Bagus diingatin. Katanya belum. Ya, Katanya kalau nggak salah belum. Tapi waktu itu hanya Bung Jempa itu saya tugas saya adalah jadi sound engineer nih. Jadi, sehingga walaupun saya juga melakukan membuatkan panduan dengan cuman ada sedikit perubahan tempo kalau nggak salah, hanya sedikit sekali, tapi hanya sedikit sekali. Jadi waktu itu juga tidak saya juga tidak berpikir untuk pakai adapter. Tapi ketika editing, proses editing gitu ya saya lakukan, itu saya menemukan bahwa ini tidak orkestra. Ini bukan orkestra, ini solo yang main bareng-bareng. Solis yang main bareng-bareng itu kan beda ya dengan orkestra, dengan main bareng. Main bareng itu ya sama-sama, ayo kita produksi suara bersama-sama seperti paduan suara gitu. Paduan suara itu juga bagaimana bernyanyi bersama-sama, bukan solo yang solis tapi nyanyi bareng gitu, itu kan beda ya. Artinya bukan menonjolkan diri sendiri gitu, tapi kemudian ayo jadi satu tubuh untuk menyuarakan yang sama, sehingga itu suara itu menjadi lebih sonor dan suara itu menjadi lebih lebih indah ketika bersama-sama gitu. Bukan lalu supaya orang terlihat si itu bukan gitu, kemudian satu kelompok itu ya ini yang menyuarakan itu. Nah saya menemukan itu ya di yang kedua ya, sehingga saya merasa bahwa ini kok nggak bisa bareng gitu, kenapa gitu. Jadi lalu terpikir untuk membuat bereksperimen dengan menggunakan konduktor. Ya. Lanjut Mas. Ini juga Bobby tadi klarifikasi, Bung Jempa belum pakai konduktor. Bunga melati yang udah ya, rangkaian melati maksudnya, sama-sama bunga. Ya lanjut Mas. Ya, jadi tadi Mas menemukan ada celah di mana Mas merasakan secara auditif ini rekaman yang masuk bukan konsep orkestra ya, tapi para individu yang individu dengan karakternya masing-masing yang tidak terasa kebersamaannya Mas ya. Iya. Lalu Mas melakukan apa? Kemudian saya mengusulkan kebetulan untuk produksi yang waktu itu sebenarnya saya sudah berpikir mau mengusulkan untuk bikin mau pakai adapter ya, tapi katanya nggak dulu deh gitu. Saya juga belum tahu gitu ya. Gimana caranya itu saya juga belum tahu. Kemudian produksi yang ketiga Bung Jempa itu Sundanis itu ya. Sundanis ya. Itu mulai ada banyak perubahan tempo. Kemudian waktu itu si Jeko bilang, wah ini harus butuh konduktor nih. Ayo aja gitu. Kalau nggak ada ya aku juga mau gitu. Saya gitu sih. Walaupun itu juga waktu itu saya juga belum kepikir gimana caranya gitu. Saya
coba waktu itu beberapa kali sih saya coba gimana sih saya coba diskusi dengan Ceko ya gimana sih bikin conductingnya ini conducting lagunya ini tuh gimana caranya itu gimana kalau bikin conducting terlalu yang umum yang global gitu seperti conducting melakukan conducting untuk orkes yang live gitu ya misalnya seperti itu saat sekali ini untuk semua instrumen itu kesulitan saya adalah saya harus menunjuk ke siapa kemana ketika seksi tertentu ingin saya tonjolkan atau ingin saya minta untuk main atau apa gitu ya. Oke, itu kan orkestra itu kan ini ya mungkin kalau teman-teman bisa yang pemirsa ini tahu kalau di dalam orkestra itu kan semua pemain kan tidak akan main dari depan sampai belakang itu terus-terusan gitu kan enggak pasti ada bagian dia main terus berhenti dulu berapa birama kadang puluhan birama kadang-kadang ratusan birama gitu kalau lagunya panjang banget gitu ya habis itu main lagi dan mungkin hanya main sedikit apalagi perkusi ya. Perkusi itu paling nganggur gitu timpani gitu kan paling nganggur ya di depan belakang nanti 20, 30, 50 birama gitu baru mukul sekali udah tidur lagi gitu bisa tidur. Ketika ada kasus begitu ya misalnya ada kasus begitu ketika saya hanya menghadapi satu screen gini saya harus menunjuk ke siapa gitu kemana gitu di mana posisinya si timpani misalnya gitu di atas sini atau di sini atau di atas sini atau di bawah sini atau di samping kiri atau di samping kanan gitu nah ini yang saya bingung gitu nah, makanya kemudian waktu itu saya memutuskan untuk membuat conducting untuk seksional gitu. Jadi masing-masing seksi saya bikin conducting itu lebih gampang buat saya. Dan waktu itu pun masih punya persoalan. Nah, mungkin saya belum pernah cerita kalau ini. Siapa pun saya belum. Jadi ketika saya proses membuat video conducting itu, saya itu nggak pede ketika saya bergerak gini. Ini yang lihat itu bisa tahu nggak maksud saya gitu. Oke. Itu saya bingung saya waktu itu sampai beberapa kali saya buat saya nggak ketemu ini gimana ya caranya supaya saya merasa pasti bahwa yang karena beda ya ketika live begini kan saya berhadapan dengan orang atau ketika ngobrol gitu saya berhadapan dengan orang yang saya ajak ngobrol. Nah sekarang saya tidak ada orang yang diajak ngobrol dan pura-puranya ada orang yang ngobrol saya ajak ngobrol di sana dan paham dengan apa yang saya bicarakan gitu. Apa yang saya minta itu dia paham gitu. Kemudian waktu itu karena saya saat ini kebetulan mengajar di Akademi Broadcast ya. Nah kebetulan ada salah satu dosen yang mengajar tentang komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan audiens di depan kamera gitu ya. Nah, apa tuh Mas triknya? Halo? Apa triknya Mas? Bagaimana berkomunikasi dengan orang depan kamera? Nah, itu misalnya bicara dengan kamera itu gimana sih gitu. Kemudian saya berpikir ini sama dengan itu pasti. Bagaimana berkomunikasi di depan kamera gitu. Ini sama gitu. Lalu saya tanya sama dia, kebetulan karena dia juga punya kursus namanya Mbak Dia. Itu dia kebetulan dia juga buka kursus untuk kursus komunikasi. Seperti itu ya di rumahnya dia. Jadi saya nanya,
saya punya problem persoalan begini gitu. Saya bikin conducting dan saya merasa tidak yakin dengan apa yang saya lakukan gitu. Saya nggak tahu apakah nanti yang nonton itu bisa paham dengan bahasa saya gitu. Saya tolong dikasih tips gitu. Gimana sih latihannya gitu. Saya suruh bayar ya mau, saya bilang gitu. Mani piro katanya. Tapi kemudian ternyata dia baik hati sekali memberi tips dengan gratis. Oke. Boleh dibagiin Ya, Mas dia sekalian. jadi dia ngasih begini. Yang jelas memberi bahasa ngobrolnya harus bahasanya harus ditata dulu dengan oke itu saya udah tahu kalau itu apalagi gitu supaya saya bisa merasa bahwa ada kontak gitu, kontak dengan yang lihat saya itu gimana gitu. Nah, kemudian dia cuma ngasih sedikit aja sebetulnya. Jadi latihannya adalah ngomong di depan kamera dan di situ ada monitor yang kita bisa lihat. Oh ini berarti udah gitu. Jadi saya ketemu gitu. Jadi kemudian tadinya saya merekam dengan HP itu dengan menggunakan kamera belakang. Kemudian saya balik. Saya pakai kamera depan sehingga saya memberi apa-apa kepada diri saya sendiri gitu. Oke. Ya itulah yang ya mungkin itu yang kamu dan teman-teman yang lain gitu ya lihat gitu, hasilnya itu gitu. Oke. Nah, saya memberi apa-apa terhadap diri saya sendiri dan saya kontak mata dengan diri saya sendiri dan saya bisa tahu betul gerakan saya gitu, apa gerakan saya benar atau enggak gitu, apakah itunya saya bisa dapat gitu. Saya belajar dari itu. Oke, luar biasa. Jadi bisa dikatakan pada saat Mas melihat diri Mas di monitor itu diri Mas yang di monitor tuh bisa saja seorang pemain gitar, bisa saja seorang pemain biola, seperti itu Mas. Ya, Atau melihat sama-sama konduktor. Nah. Ya memang sebetulnya yang saya lihat kan ya diri saya sendiri, tapi minimal saya lihat apa yang saya lakukan. Karena saya menggunakan bahasa tubuh, apakah bahasa tubuh saya bisa dipahami dengan baik atau tidak? Apakah bisa jelas atau tidak gitu? Berarti antara audio dan visual itu sama-sama punya challenge tersendiri ya Mas ya. Antara kalau tadi Mas ceritakan ada akhirnya membuat video konduktor itu kan untuk panduan audionya teman-teman. Ya artinya sebenarnya satu sisi tugas konduktor itu secara auditif sudah selesai sampai selesainya video panduan konduktor itu Mas ya. Namun kemudian secara visual ada tantangan baru lagi untuk mengemasnya masuk dalam pertunjukan orkestra itu Mas. Bisa seperti itu Mas. Ya, sebetulnya harapan saya sih dengan si pemain melihat video conducting saya sambil bermain dan sambil kalau misalnya itu lepas dari soal audio. Jadi kemarin kan prosesnya audio direkam dulu, kemudian baru video itu lip sync. Nah, ketika lip sync itu pun lihat video conducting saya, itu pasti juga akan berpengaruh. Harusnya itu, bukan harusnya. Harapan saya itu punya gerakan tubuh yang terpengaruh dengan gerakan tubuh saya gitu. Gerakan tubuhnya yang ini ya. Ketika main gitar, ketika main apa gitu, apapun gitu pasti berpengaruh gitu. Dan juga bisa lihat kalau di orkestra yang beneran gitu kan, ketika beneran ya, ketika live gitu ya, itu kan pasti
agak bingung gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Pasti hidup jadinya Mas Gitu. ya. Ah, pasti Jadi hidup apa jadinya. gerakan si apa misalnya pengen apa ngajak keras gitu ya apa redaktornya ngajak keras gitu ya. Kemudian Hmm. orkesnya kan juga pasti gitu ya Ya, pasti pasti pengaruh gitu. betul, Pasti ada betul. gerakan tubuhnya itu yang indah gitu. Indahnya keindahan Ya. ada satu teknik. Dan saya Ya, benar berharap sekali, bisa Mas. bisa. Benar sekali. Saya merasakan itu ya. Selain juga ada kemudahan yang sangat dalam hal tempo, kapan kita mulai ya, itu juga kita ngerasakan apa yang maunya Mas Rudi, misalnya dengan ekspresi mimik ya, bahkan wajah-wajahnya kita turu itu. Wajah-wajah Mas Rudi kapan dia senyum, kita pun senyum jadinya. jadi jadi memang menarik sekali. Nah, Mas Rudi, ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Saya bacain lagi nih Mas Budi, peran konduktor dalam menjadi pilot untuk hasil akhir output musik. Apakah ada porsi latihan sebelum konser atau hanya pada saat konser? Jika ada, berapa persentase peran sebelum dan saat konser? Itu pertanyaan dari Pak Bobi, Mas. Silakan Mas, mungkin singkat saja Mas jawabannya. Ada persiapan sebelumnya Mas? Dan Siapa seberapa saya? porsi sebelum membuat video itu, sebelum konser dan saat Kalau konser. membuat konsernya, nah untuk IGO virtual yang kita Mhm, lakukan itu uh, konser pemain mhm, atau konsernya YGO, mhm, pemain YGO, bukan mhm, konsernya YGO. Konsernya para pemain YGO itu adalah ketika dia membuat rekaman, membuat mhm. video dan merekam audio. Itu konsernya. Jadi bukan ketika tayang di YouTube kan bukan di situ. Konsernya Iya, adalah iya. ketika dia bikin video dan bikin rekaman. Nah kalau persiapan Mhm, ya jelas pasti ada kan. iya, Oh, ketika dari part aja si pemain nggak bisa langsung main kok harus belajar dulu kan iya, pasti ada. Nah iya. begitu juga saya juga begitu ya. Nah, meskipun saya yang Mhm, menata itunya apa perubahan tempo dan segala macam, uh, saya juga nggak otomatis hafal kan saya harus harus ngulang beberapa kali ngulang dulu mencoba dulu ini gimana ini gimana baru bikin rekaman terus saya ganti seksi sekitar dua didengerin dulu coba dulu oh begini ini begini oh oke baru sama sama juga. siap. Oke Mas, kita tinggal 2 menit lagi waktunya. Saya mau ambil 1 menit untuk sedikit bocoran apa yang Mas Rudi persiapkan untuk visi 5 YGO. Apa ya saya sedang nyiapin conducting aja. Yang bakal baru Ya, apa Mas? Kira-kira yang paling Mas coba prioritaskan untuk konser kali ini apa? sebetulnya yang paling baru malah komposisinya ya bukan Oke. bukan di pendampingnya kalau pendamping nggak begitu banyak yang baru ya di sini ya. uh, saya berpikir yang baru adalah di situ adalah um, komposisinya jadi semoga saja sih uh, dengan cara itu apa dengan cara model karena mungkin ya yang saya lihat kemarin hasil dari video teman-teman yang ketika bikin video ketika Sebentar, bikin sebentar Mas. Ini sebentar Mas, ini kayaknya waktu kita mengerikan, tinggal beberapa detik lagi. Kayaknya kita tambah nanti sedikit lagi sesi ketiga ya. Kita stop dulu biar saya bisa oke. rekam ini. Oke teman-teman, nanti kembali lagi untuk beberapa waktu lagi. Saya harus stop ini agar kita bisa dokumentasikan ini untuk bisa